Halo teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video inspiratif mengenai manajemen resiko bencana di hutan mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Alessandra Veronica Putri, NPM akhir 111. Saya Triksi Karin Narwasi Laban, NPM akhir 138. Saya Anastasia dengan NPM akhir 109. Saya Belinda Nela Putri Catalina dengan NPM akhir 012. Saya Putri Azawal dari dan NPM akhir 008. Jangan lupa menonton ya. Alam bukan cuma tempat kita berpijak, tapi adalah sistem pendukung kehidupan yang paling utama. Seringkali saat kita mendengar kata mangrove atau hutan bakau, yang terlintas di pikiran kita hanyalah tempat wisata estetik dengan jembatan kayu untuk bersuah foto. Padahal, di balik keindahan hijaunya mangrove menyimpan fungsi yang jauh lebih besar dari sekedar komoditas. Para wisata, mereka adalah benteng pertahanan pertama yang menjaga daratan kita agar tetap aman. Namun hari ini, benteng itu perlahan mulai runtuh akibat keserakahan dan kelalaian manusia. Saat hutan mangrove dialihfungsikan secara merusak, alam mulai mengirimkan sinyal bahayanya. Kita menyaksikan banjir rob yang semakin sering merendam pemukiman pesisir, abrasi pantai yang perlahan mengikis daratan tempat kita tinggal, hingga ancaman badai yang langsung menghantam tanpa penghalang. Ditambah lagi dengan krisis perubahan iklim global yang membuat permukaan air laut terus naik. Tanpa mangrove, wilayah pesisir kita sering berjalan menuju bencana besar. Disinilah pentingnya kita memahami mitigasi bencana berbasis lingkungan. Seringkali saat bicara soal manajemen resiko bencana, paradigma ini langsung tertuju pada pembangunan fisik atau struktural, seperti dinding penahan ombak atau tanggul beton raksasa. Padahal jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mitigasi ini tidak selalu berbentuk teknologi besar atau infrastruktur buatan manusia. Di sisi lain, pelestarian lingkungan seperti ekosistem mangrove adalah bentuk mitigasi non-struktural yang jauh lebih adaptif dan berkelanjutan. Secara ekologis, akar-akar kuat mangrove berfungsi sebagai sabuk hijau yang meredam energi mekanis ombak, mencegah abrasi yang agresif, dan menahan laju banjir rob di kawasan pesisir. Lebih dari itu, integrasi pelestarian mangrove ke dalam rencana tata ruang wilayah pesisir adalah kunci utama untuk membangun kota atau daerah yang tangguh bencana secara alami. Menjaga mangrove berarti kita sedang mengaktifasi sistem pertahanan terbaik yang sudah disediakan oleh alam. Lalu sebenarnya apa peran nyata kita yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa dan juga generasi muda? Tanggung jawab kita tentu melampaui sekedar bangku perkuliahan. Kita adalah jembatan antara literasi, akademisi, dan juga realitas di masyarakat. Langkah awal yang bisa kita mulai adalah dengan meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi berbasis data, memanfaatkan media sosial untuk mengampanyekan pentingnya ruang terbuka hijau dan juga perlindungan pesisir. Namun aksi kita itu tidak boleh hanya berhenti di ruang digital atau sekedar menanam pohon saat seremonial saja. Sebagai mahasiswa, kita perlu kapasitas untuk melakukan analisis resiko, turun ke masyarakat untuk membangun kesadaran bencana berbasis komunitas, hingga mengawal dan juga mengadvokasi kebijakan daerah agar tetap berpihak kepada pelestarian lingkungan. Masa depan bumi ini ada di tangan generasi kita, dan transformasi dari sekedar peduli menjadi aksi nyata yang terukur adalah kontribusi terbesar yang bisa kita lakukan dan juga berikan saat ini. Hubungan antara manusia dan alam adalah hubungan yang timbal balik. Ketika kita merawat alam, alam akan melindungi kita dari mara bahaya. Mitigasi bencana sejati bukanlah tentang bagaimana kita menaklukkan alam dengan beton dan teknologi, melainkan bagaimana kita hidup berdampingan dan menjaga keseimbangannya.
Mari bersama-sama kita jaga hutan mangrove kita, karena dengan menjaga akar-akar ini, kita sedang menyelamatkan kehidupan di masa depan. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini